Alhamdulillah alladzi bin'amatihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهج إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala upaya kita meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kepada kita kekuatan mengemban amanah yang menjadi tanggung jawab kita dalam hidup ini, dan sebagaimana Allah pertemukan di dunia dalam kebaikan, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan dan pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap manusia yang hadir di muka bumi ini, baik itu orang sebelum kita ataupun orang yang hidup di masa kita atau orang yang akan hadir di muka bumi ini, dari manusia pertama hingga manusia yang terakhir kelak, semua hadir dengan membawa tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pada dasarnya adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadir di muka bumi dengan membawa tanggung jawab dan tugas besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya amanah ini kami tawarkan kepada langit, kami tawarkan kepada bumi, kami tawarkan kepada gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, mereka semuanya tidak sanggup untuk membawa amanah ini. Wa ashfaqna minha, meminta belas kasihan agar tidak diberikan kepada mereka. Wa hamalahal insan, lalu manusialah yang kemudian membawa amanah ini. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu kemudian banyak melakukan kezaliman dan banyak melakukan tindakan bodoh. Para ulama tafsir menegaskan bahwa yang dimaksud dengan amanah ini adalah at-takalif asy-syar'iyyah, beban-beban syariat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan dan larangan-larangannya untuk dijauhi. Untuk melaksanakan tugas yang besar ini, yaitu menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan kehendak-kehendak Allah atas alam semesta ini, Allah berikan kepada kita banyak kelebihan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bekal. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sumber daya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tempatkan manusia ini pada dasarnya sebagai pada posisi yang mulia, yang terhormat, dengan berbagai macam karunia yang Allah berikan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami berikan mereka fasilitas yang mengangkut mereka di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, lalu kami berikan kepada mereka banyak rizki yang terbaik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami berikan kepada mereka kelebihan-kelebihan
yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala kelebihan karunia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan yang melekat dengan diri kita, segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada kita, baik itu dari jamadat, dari benda-benda mati maupun benda-benda hidup. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala bekalkan ilmu pengetahuan kepada manusia dan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan keragaman kelebihan di antara manusia atas yang lainnya, semuanya itu adalah amanah, semuanya itu adalah sumber daya, semuanya itu adalah tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan semuanya itu adalah sarana yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita menggunakan sumber daya itu, sejauh mana kita menggunakan fasilitas itu, sejauh mana kita menggunakan segala macam yang Allah tundukkan kepada kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberdayakan semua potensi yang ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami jadikan di muka bumi ini zinatan laha, perhiasan. Perhiasan yang dimaksud adalah segala yang menarik bagi manusia, berupa harta, berupa keturunan. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada ayat yang lainnya, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Segala sesuatu yang menarik bagi manusia yang ada di muka bumi ini, berupa harta, keturunan dan yang lainnya, dinar dan dirham, emas dan perak, fasilitas hidup yang semuanya ada di muka bumi ini. Segala ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, di satu sisi adalah fasilitas dari Allah, di satu sisi adalah karunia dari Allah, di satu sisi wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kami lebihkan manusia dari yang lainnya. Tapi di sisi yang lain, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, kami uji mereka dengan segala macam perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, dengan segala yang Allah tundukkan di muka bumi ini, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwa hartamu, keturunanmu itu adalah ujian, dan bagi Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala itu ada pahala yang besar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan keturunanmu, anakmu itu adalah ujian. Maka jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, segala fasilitas yang Allah hadirkan di muka bumi ini, segala yang menarik untuk kita miliki, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita memberdayakan semua itu, yang kemudian pada akhirnya adalah siapa di antara kita yang amalnya terbaik, yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mencapai amal yang terbaik? Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hadapkan di depan kita? Ada satu cara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kulli fil islami kalimah." Katakan kepadaku, dalam riwayat kulli fil islami qaulan, katakanlah kepadaku ya Rasulullah satu kata yang saya tidak akan lagi bertanya kepada yang lain.
Maksudnya adalah sahabat ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta satu tips, satu pesan yang dengan kata itu cukup dijadikan dia sebagai pegangan dalam hidupnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," katakanlah, "amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang pendek yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata ini terdengarnya adalah kata-kata yang sangat singkat dan sederhana. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Dua kata inilah yang bisa kita jadikan sebagai jalan, sebagai sarana untuk bisa lulus dari berbagai macam ujian dan dinamika yang ada di dalam hidup ini. Di satu sisi adalah potensi, di satu sisi adalah ujian. Apa yang dimaksud dengan qul amantu billah tsumma istaqim? Apa yang dimaksud dengan katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah? Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, maknanya adalah orientasi, maknanya adalah tujuan, maknanya adalah prinsip. Maka bila kita ingin lulus dalam menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan-tantangan dalam hidup ini, pertama yang harus kita luluskan dalam diri kita adalah orientasi kita, bahwa kita hadir di muka bumi ini dari Allah. Sarana-sarana yang Allah berikan itu dari Allah, semua potensi itu dari Allah, dan ujian itu juga dari Allah, perintah dan tantangan itu juga dari Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan akan kami uji kalian dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang menyenangkan, dan itu adalah fitnah. Maka kemiskinan itu adalah ujian, kelapangan harta juga ujian. Tidak memiliki keturunan adalah ujian, tapi memiliki keturunan juga ujian. Memiliki pasangan hidup, memiliki istri atau suami adalah ujian, tapi tidak memiliki suami dan tidak memiliki istri itu juga ujian. Maka semua yang ada dalam hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Maka yang perlu kita perbaiki pertama kali adalah orientasi kita, dan perbaikan orientasi itu adalah basisnya adalah keimanan. Dan inilah yang selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah dalam menentukan orientasi, salah dalam bertindak, dan akan menanggung resiko dari segala tindakan-tindakan itu. Man kanatid dunya hammahu, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, artinya Allah sebagai obsesinya, sebagai tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah hadirkan rasa kaya di dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlah, urusannya akan disatu padukan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia datang kepadanya dan dia dalam keadaan puas. Wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai orientasinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah hadirkan rasa miskin di antara kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamlah, urusannya tercerai-berai. Karena setiap satuan dari urusan dalam hidupnya memiliki tujuan dan orientasi yang berbeda-beda. Walam yatihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidaklah yang ia dapatkan dari dunia ini melainkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka pertama kali yang kita perbaiki dalam diri kita, hidup kita, baik dalam konteks berhubungan dengan diri kita, keluarga dan seterusnya, setiap tindakan yang kita lakukan adalah perbaikan orientasi, bahwa semua yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan menciptakan kontrol di dalam diri kita dalam melakukan segala macam tindakan. Kemudian yang kedua, tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Apa ini maksud dengan istiqamah?
Istiqamah selaras dengan makna ihdinas siratal mustaqim, karena berasal dari akar kata yang sama. Tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Kemudian juga tentang alladzina istaqamu, tentang orang-orang yang istiqamah. Yang dimaksud dengan istiqamah itu adalah tentang cara kerja. Perwujudan dari orientasi itu diwujudkan dalam cara kerja, dan cara kerja itu adalah istiqamah. Yang dimaksud bagaimana? Sesuai dengan tuntunan panduan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Itulah makna hakiki dari istiqamah. Lurus sesuai dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Maka perpaduan dua inilah, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, memperbaiki orientasi caranya sesuai dengan apa yang Allah gariskan dan Rasulullah SAW jelaskan. Maka untuk itulah kita bisa mencapai ahsanu amala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai kesuksesan di dunia dan akhirat, senantiasa mendapatkan ridhanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna ma 'alanna wa ma anta lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وأنزل السكينة عليهم كما أنزلت السكينة على قلوب أصحاب رسولك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.